Alhamdulillah Ibu, adapun wawancara kali ini terkait tugas saya sebagai peneliti angkatan 10 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai dalam sebagai pemimpin. Alhamdulillah ya, silahkan mungkin boleh bisa dimulai. Ya, baik Ibu, mungkin Ibu pernah merasakan dilema dalam pengambilan keputusan ya Bu? Iya, kalau ditanyakan bahwa mungkin pernah merasakan yang namanya dilema, itu sudah pasti. Kenapa? Karena setiap ada permasalahan itu, baik itu permasalahannya berat ataupun kecil, pasti kita mengalami yang namanya dilema ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Baik Ibu, mengenai tentang dilema, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema? Sepengetahuan saya ini namanya kan dilema itu ada bermacam-macam ya. Nah, terkadang dalam sebuah dilema itu ada mengandung nilai. Misalnya keputusan yang diambil ini benarkah atau salahkah. Nah, ini ada kaitannya dengan nilai-nilai. Nah, kita lihat dulu di mana letak kebenarannya, di mana letak kesalahannya. Yang mana yang banyak, benarnya banyak atau salahnya yang banyak. Istilahnya dalam mengambil keputusan itu harus ada identifikasi awal. Saya kira seperti itu. Baik Ibu, betul sekali jawabannya Ibu. Jadi kita harus mengidentifikasi lebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, jadi bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti dilema yang dihadapi ini istilahnya benar lawan benar ya? Iya Bu. Benar lawan benar. Berarti kalau seperti itu kita lihat dulu, identifikasi dulu masalah yang ada, yang mana yang benarnya yang banyak dan mana yang benarnya yang sedikit. Nah, apabila kita sudah mengidentifikasi bahwa seperti inilah sebenarnya masalah yang dihadapi ini di sekolah atau kasus yang dihadapi di sekolah, kita lihat apakah fasenya, maksudnya rangkaian berikutnya, proses apa yang harus dilalui untuk menghadapi masalah ini. Apakah ada, maksudnya dalam mengambil keputusan itu kita lihat mana progres yang paling bagus untuk dilema ini yang kita lalui. Nah, setelah ada prosesnya yang kita lihat ini atau fase yang kita ikuti, kita lihat salah satu di antara proses yang akan dilalui ini, kita memilih salah satu di antaranya untuk mengambil keputusan tersebut. Begitu ya Bu. Terus terkait daripada itu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan dalam selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah atau prosedur, prosedur yang kami lakukan sebagai pimpinan satuan di sekolah itu tadi. Yang pertama langkahnya itu kita identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini sama dengan identifikasi awal Ibu ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi ini, kita carikan jalan bahwa untuk setelah ada masalah yang ditahu bahwa ini adalah masalahnya, kita dicarikan jalan, beberapa jalan atau alternatif yang akan ditempuh dalam pemecahan masalah itu. Nah, setelah ada itu, yang berikutnya kita memilah salah satu alternatif pemecahan masalah itu. Nah, setelah dipilih, yang terakhir kita implementasikan dari hasil keputusan yang kita ambil tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif ya. Iya Bu. Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam menghadapi sebuah dilema. Iya. Nah, sekali. hal-hal yang dianggap efektif itu kita sebagai pimpinan satuan pendidikan akan efektif pengambilan keputusan kita kalau memang kita sesuaikan prosedur dari awal, ataukah kita lihat dari awal apa kasusnya. Nah, setelah itu kita lihat bahwa langkah-langkah ini yang akan saya tempuh. Setelah dilihat langkah-langkahnya, baru dijalankanlah atau diimplementasikanlah
hasil keputusan yang mau diambil seperti itu. Baik Ibu, seperti itu ya, bahwa harus diidentifikasi baru diimplementasikan. Terkait dari itu Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini yang terkadang berat Ibu ya. Kenapa saya mengatakan terkadang berat? Karena terkadang kita kurang mampu memilah bahwa sebenarnya yang kita hadapi adalah dilema etika, bukan bujukan moral. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena terkadang sebenarnya masalah yang dihadapi, fakta yang dinyatakan bahwa ini adalah benar, namun sebentar itu adalah salah. Nah, ini terkadang kita terkecoh, yang mana sebenarnya dilema etika yang kita hadapi dan yang mana bujukan moral dihadapi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita menghadapi kasus atau masalah dilema etika, berarti itu adalah benar, faktanya benar, kemudian benar juga lawannya. Sementara kalau bujukan moral itu benar, lawan yang salah. Namun pada dasarnya bahwa antara dilema etika dengan bujukan moral, di sini penentuannya yang lebih cepat mengena itu di bujukan moralnya. Kenapa? Karena kita bisa langsung bandingkan bahwa ini benar, ini salah. Seperti beda kalau dilema etika. Kalau dilema etika ini benar, ini salahnya. Jadi di situ kita kesulitannya itu pada saat penentuan bahwa ini masalahnya benar, ini adalah salah, seperti itu. Jadi baik Ibu, jadi di sini menurutnya adalah terkadang kita berat dalam menentukan suatu masalah. Terkait dari itu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah protokol atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh baik ya, mengenai jadwal ataukah prosedur yang kami lalui sebagai pimpinan dalam satuan pendidikan, mungkin dalam beberapa person mungkin ada yang mengatakan harus dijadwal, mungkin juga harus diselesaikan saat itu. Namun bagi saya sebagai pimpinan satuan perlu dilihat dulu bagaimana sebenarnya permasalahannya. Kalau permasalahannya itu tidak berat-berat amat, harus diselesaikan saat itu juga. Tetapi kalau prosedur dalam menyelesaikan masalah ini dianggap tidak akan selesai dalam satu hari, nah ini yang baru dijadwal. Seperti itu. Jadi kita lihat kasusnya dulu seperti apa. Apakah berat sekali ini kasusnya atau tidak. Kalau berat sekali dan memungkinkan bahwa harus ada waktu, barulah kita jadwalkan. Tetapi kalau kasusnya ini bisa langsung selesai dalam saat itu juga, maka kita langsung selesaikan saat itu juga. Saya kira seperti itu Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi kita lihat dari segi masalahnya ya Bu, berat tidaknya. Kalau misalnya berat, kita selesaikan, maksudnya kita jadwalkan. Tetapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, berarti harus diselesaikan itu seperti senyapnya. Jadi ceritanya tidak dipatok, tidak ada patokan bahwa setiap ada masalah harus dijadwal, tidak. Yang penting kita lihat dulu kasusnya, masalahnya seperti apa. Kalau memang berat sekali, ya silahkan buat jadwal. Tetapi kalau tidak perlu, langsung saat itu juga dieksekusi. Iya Bu, terima kasih banyak masukannya. Terus di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, kalau dikatakan ada faktor-faktor yang membantu kami dalam mengambil keputusan supaya mudah, ya sudah pasti. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena permasalahan di seluruh satuan pendidikan itu kan
terkadang bukan dari satu orang. Iya, Bu. Makanya seluruh stakeholder yang ada di sekolah itulah yang membantu kami dalam mengambil keputusan itu kalau dibutuhkan saat itu. Tetapi sepanjang maksudnya masalah atau kasus yang dihadapi ini membutuhkan cuma 2 orang, ya 2 orang aja. Tetapi kalau misalnya ini kasus yang dihadapi karena selama di satuan pendidikan itu tidak mesti bahwa satu arah saja kasusnya, Ibu ya, bisa berbagai arah. Maksudnya saya mengatakan seperti itu kenapa? Karena terkadang kasus misalnya antara satu dengan lain, kasus anak didik, kasus dari orang tua ke sekolah misalnya, berarti dalam pelibatan untuk mendukung kasus ini dalam menangani otomatis ada stakeholder ya, baik itu dengan tenaga pendidik ataukah komite maupun pengawas pembina. Saya kira seperti itu. Baik Ibu, terkait dengan faktor-faktor yang saya minta dalam pengambilan keputusan, berarti di sini harus terlibat semua seluruh stakeholder ya Bu. Baik Ibu, kita tidak terasa di pertanyaan ke-8 Ibu. Jadi di sini hal apa yang saja yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema. Oh iya, hal-hal yang bisa kami petik sebagai satuan pendidikannya dalam pimpinan satuan pendidikan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini. Yang pertama itu adalah masalah pengenangan kasusnya, langkah-langkahnya maksud saya. Ini yang paling penting. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita sudah mengetahui bahwa yang namanya dilema etika adalah seperti ini, bujukan moral seperti ini, maka langkah-langkah yang akan ditempuh itu akan mudah. Saya kira seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas perbincangan hari ini Bu. Dari sebuah masalah kita bisa mengambil keputusan bahwa bagaimana kita sebagai guru atau sebagai pimpinan dalam memecahkan sebuah masalah. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Iya, sama-sama. Semoga sukses selalu ya dan selesai tepat waktu untuk modul 3-nya ini dan sukses untuk mencapai GP-nya. Amin Ibu, terima kasih banyak atas motivasinya. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah Pak. Baik Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan tugas saya modul 31 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak sudah siap Pak? Siap, alhamdulillah siap. Bapak adalah seorang pemimpin di sekolah, ini adalah sekolah besar ya Pak. Apakah Bapak pernah merasakan dilema etika atau bujukan moral dalam pengambilan keputusan Pak? Hampir semua sekolah mungkin pernah mengalami itu ya. Terima kasih Pak. Bagaimana menurut Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya selaku kepala sekolah, saya melihat dulu dari segi hukum. Apabila kasus tersebut merupakan pelanggaran hukum, maka otomatis menjadi ranah hukum. Tidak untuk ditindaklanjuti. Itu intinya, karena menyangkut dengan ranah hukum. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, maka menjadi dilema etika, dapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Begitu. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan bujukan moral antara benar dan salah. Begitu intinya. Oke. Benar sekali Pak.
Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Oke. Sebelum kami mengambil keputusan, terlebih dahulu kami mengumpulkan fakta. Siapa yang terlibat, menganalisis etika yang berbenturan, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan. Kemudian merefleksikan. Nah, kalau semuanya sudah direfleksikan, namun kesemuanya itu harus dibawa dengan doa. Apapun yang kita kerjakan harus dilandasi dengan doa, karena insyaallah dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala pekerjaan itu akan ringan, dan lancar. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian kita mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan. Dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kami selaku kepala sekolah selalu mengutamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan yang berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kepada kebijaksanaan. Jadi tetap kami selalu ada koridor itu, yaitu berpihak kepada murid. Begitu intinya. Baik Pak, jadi dalam pengambilan keputusan itu harus dilandasi dengan mengumpulkan fakta, terus mengidentifikasi masalah, terus dari mengidentifikasi masalah ada kesimpulan. Iya. Terus lanjut daripada itu kita harus berpihak kepada murid ya Pak. Iya. Terus Pak, yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menindaklanjuti kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, menindaklanjuti etika dilema ini kami hampir sama tadi ya. Baik kedua, itu adalah mengidentifikasi penyebab permasalahan. Itu kita mengidentifikasi penyebab permasalahan. Siapa yang terlibat, dan ketiga itu kita berdiskusi dengan warga sekolah. Warga sekolah ini maksudnya di sini adalah masuknya di situ Wakasek dengan Dewan Guru, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Nah, ini harus kita timbang-timbang dengan baik. Lanjut, mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang ingin diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan, dan melakukan pengambilan keputusan. Setelah itu mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi pihak yang terlibat, maksud saya di sini adalah Wakasek dengan Dewan Guru. Jadi karena untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Nah, inilah kami selaku kepala sekolah selalu kami berkomunikasi dengan semua yang ada warga sekolah yang ada di sekolah ini, karena keputusan itu harus keputusan yang terbaik. Baik Pak, jadi setiap masalah yang kita identifikasi harus kita menyelesaikan dengan baik dan mengambil yang baik pula. Baik Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kasus-kasus dilema etika, pertama dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilema,
dan pengambilan alternatif diskusi. Itu komunikasi semua warga sekolah untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi yang sesuai dengan norma yang ada. Jadi tetap kami jalin seperti tadi yang di poin ketiga itu, kami jalin komunikasi dengan warga sekolah dengan pertimbangan secara bijak tanpa mengesampingkan norma yang ada. Begitu. Jadi hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah menilai siapa yang terlibat. Yang kedua, komunikasi dengan warga sekolah. Yang ketiga itu adalah mempertimbangkannya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Di saat keputusan yang mau diambil, kami selaku kepala sekolah mencari keputusan yang terbaik, selalu mencari keputusan yang terbaik karena kedua-duanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan semua pihak. Jadi kami selalu mempertimbangkan keputusan yang terbaik karena kedua-duanya saling benar. Olehnya itu, di saat keputusan diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Makanya inti dari itu, kami selaku kepala sekolah kalau melihat keputusan itu yang terbaik lah, yang terbaik. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Jadi artinya di sini kita selalu mencari keputusan yang terbaik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Bapak jalankan? Baik, sebenarnya ini ada jadwal dan tidak ada jadwal. Kita lihat dulu kasus. Apakah kasus itu masalahnya ringan atau biasa? Itu kami eksekusi di tempat. Langsung putuskan di tempat. Kalau kasusnya itu biasa dan ringan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses sesuai dengan tingkat kompleksitas yang terjadi. Kita lihat. Jadi kalau berat, kita lanjutkan untuk mencari solusi. Seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu. Itu tadi contohnya, kalau memang berat kita jadwalkan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Jadi apapun hasil yang kami diskusikan kepada teman-teman, harus keputusan itu berpihak kepada siswa. Begitu. Ya, baik, Pak. Jadi artinya di sini, Pak, kita lihat masalahnya, Pak. Kalau misalnya ringan, kita selesaikan di tempat. Kalau masalahnya berat, kami berkomunikasi dengan teman-teman untuk mengambil keputusan yang terbaik dan tanpa mengesampingkan keberpihakan kepada siswa. Ya, betul sekali, Pak. Terkait dari itu, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak?
saya rasa itu ada. Saat kami selaku kepala sekolah, setiap mau mengambil satu kebijakan atau keputusan, kami selalu mengajak semua warga sekolah, stakeholder, orang tua siswa atau wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, itu kami libatkan semua pihak yang terkait dengan permasalahan. Ya. Dan aturan yang berlaku dari lembaga, seperti pola pikir dari tokoh yang diidolakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan. Nah, ini kesemuanya kami rangkum, kami berkolaborasi untuk mencari solusi atau keputusan yang terbaik. Nah, itu. Jadi artinya di sini Pak, jadi ada seseorang yang terlibat. Iya, semua. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah, orang tua siswa, tokoh-tokoh masyarakat yang saya anggap yang bisa menyelesaikan. Baik Pak, tidak terasa kita sudah di pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Alhamdulillah pengalaman itu sebenarnya banyak. Menjadi guru bagi kami juga. Setiap kami, itu selalu intinya, setiap kami mengambil suatu keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan berpihak kepada murid. Nah, setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki risiko. Nah, maka dari itu kita buat satu keputusan yang paling kecil risikonya akan terjadi, atau dengan istilah meminimalisir risiko yang akan terjadi. Jadi kami selaku kepala sekolah, itu yang tadi pertama, nilai-nilai kebajikan harus ada muncul, berpihak kepada siswa. Kedua, terakhir itu harus kita menimbang-nimbang risiko yang akan timbul jika keputusan ini kita ambil. Begitu. Baik sekali Pak. Jadi terima kasih banyak Pak untuk kali ini wawancaranya Pak. Saya banyak mengambil pelajaran dari Bapak terkait dengan dalam pengambilan keputusan. Ya. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Dindaku juga bisa sukses menjadi kepala sekolah, nanti bisa menerapkan. Sama-sama sukses Pak.